warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat ya? Apakah hari ini ada yang sakit? Tidak ada, sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke, hari ini biar gak lama-lama kita akan belajar bersama bagian dari kompel komunitas belajar kita, yang mana kita punya kompel namanya itu Bando Ireng. Nah, hari ini ada rekan guru kita yang akan melaksanakan pengimbasan. Pengimbasan nanti ada disampaikan ke Nafa dan juga Bu Nuril. Tujuannya nanti Bapak Ibu guru bisa membuat satu perangkat ajar yang istilahnya sekarang itu nanti namanya perencanaan pembelajaran mendalam gitu. Nah, di sini ada 3 orang, nanti saya cuma keynote speaker saja, ada Bu Nuril yang ini lambang corona kita ya. Saya pikir IPA kalau ada coronanya, berarti Bu Nuril lolos dari corona. Lalu ada saya dan Bu Nafa, ini nanti adalah buku-buku gitu. Oke. Kita akan belajar tentang pembelajaran mendalam. Pak Kolin, apa yang dipahami tentang pembelajaran mendalam, Pak Kolin? Mendalam itu apa? Jeruh, Pak Kolin. Jeruh. Istilahnya jeruh. Nah, nanti sebelum lebih jeruh, lebih dalam lagi, kita belajarnya, kita awali dengan pola pikir. Nah, pola pikir itu penting. Namun sebelum pola pikir kita mulai, saya ingin tahu secara awal, asesmen awal dari Bapak Ibu. Asesmen awal dari Bapak Ibu ini tidak ada hubungannya dengan nilai atau penilaian. Saya ingin tahu saja, jawab jujur di kertas yang sudah saya siapkan, tempel di sini. Respon Bapak Ibu ketika satu melihat sukses orang lain itu responnya gimana? Barangkali jengkel, mangkel, atau mungkin tantangan. Kalau diberikan tantangan sama atasan atau mungkin oleh temannya, bagaimana? Tantangan itu misal gini, Pak Kolib dulu kan tidak surprise, tak berikan surprise. Nah, respon Pak Kolib gimana dulu? Langsung menolak atau bagaimana? Saya ingin tahu gitu. Dan yang terakhir, kritik. Ketika Bapak Ibu dikritik oleh rekannya, oleh atasan, oleh siapapun, responnya Bapak Ibu bagaimana? Ini saya bagikan ada 3. Silakan dijawab sesuai isi hatinya. Tiga ya, dijawab. Maju kemudian ditempel, nggak usah diberi nama, nggak apa-apa, semuanya saja. Oke ya, kita kalau nggak pernah ikut biasanya ikut pelatihan itu biasanya ada pelano, ada juga sticky note ya. Sebetulnya harusnya saya itu mengawali kesepakatan belajar, tapi nggak usah, nggak apa-apa. Yang jelas tujuannya sudah saya sampaikan. Nanti ice breakingnya biar Bu Nuril saja. Bu Nuril 1 ice breaking. Belum paham? Tulis saja responnya Pak Zahid. Kalau Pak Zahid melihat orang lain sukses, sama itu misal Pak Kolib bisa jadi kepala sekolah, sama perasaan lebih mantel kok gak aku atau mungkin seneng atau apa, respon tantangan, misal sama dikasih tugas soal kepala sekolah yang belum pernah sama jalani, perasaan sama gimana, sedih atau mungkin gak ngurusi atau mungkin seperti apa. Kritik, kalau dikritik oleh rekannya atau oleh atasannya itu sebagai seorang diri itu bagaimana? Itu nggak usah ngerepek, Bapak Ibu, aman ya. Itu tulis saja sesuai dengan jati dirinya. Pak Erbil juga ikut misi, Pak Erbil. Tempel nanti, bisa nempel, alhamdulillah. Ya, Pak Erbil. 3. Kita belajar pola pikir. Monggo saya beri waktu 3 menit. 1 soal 1 menit.
Tidak lama, 3 menit dimulai dari sekarang. Nanti jawaban Bapak Ibu itu menentukan Bapak Ibu itu growth mindset atau masih fixed mindset. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ini sesuai dengan pemahaman awal dari Bapak Ibu semuanya. Monggo. Oke. Oke, yang lainnya ayo. Pokoknya ada isinya, bukan pada diisi pakai 1, 2, 3 kali. Jangan gimana. Kalau bulu dikritik, saya kritik bulu itu gimana? Bulu sama ini harusnya kayak gini loh, bulu sama ini sebagai guru harus A, B, C, D, E. Nah, gimana? Pak Soleh, Pak Soleh, kok cuma 1 Pak? Bilang. Oke, seorang lainnya ini Pak, yang tantangan Pak Soleh. Tantangan dan juga kritik. Kalau jenengan diberikan tugas baru ke kepala sekolah, tantangan itu gimana? Dan satunya kritik, kalau dikritik gimana Pak Soleh? Jangan lupa dokumentasi. Pak Soleh ini pelatihan terakhir jenengan gitu semangat. Boleh semangat ya wis ya, sama di bagian foto aja kan. Bingung, fokus foto aja. Nah, ini pelatihan temenan ini. Ya betul. Nah, tunggu Pak Zaid, tunggu Pak Soleh. Bulut ngerti LGBT Pak. Ya segini. Oke. Mbak Erlina dan tamunya siapa nggak lu? Mbak Tiara. Nah apa yang tidak tahu kalau nanti sudah jadi guru, pelatihannya modelnya seperti ini. Dijak berdiri, diajak nempel, dijak presentasi, dijak juga nanti membuat mind map dan sebagainya, banyak sebetulnya gitu. Kudunya dengan ChatGPT ya. Kita kopilot. Ini deh. Cici. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada sudah dengan tempel semua. Ini adalah pemahaman awal Bapak Ibu. Saya bacakan salah satu saja contohnya, dia tak banyak. Ini punya siapa ini? Sukses orang lain. Ada satu yang menuliskan, bilang ada teman yang berprestasi merasa senang. Oke, ini bagus berarti ya. Gitu. Ini ada yang nulis tidak senang jawabannya. Itu senang sih. Oke, saya cari jawaban yang lainnya satu lagi. Masa itu nih? Ketika memulai melihat teman sukses, saya merasa bahagia dan bangga. Jangan lupa bacaannya. Coba ini. Serta berdoa. Pokoknya panganan ngerti. Ayo dulu. Oh sudah. Kalau tantangan, nah ini ada yang tulis dilakukan dengan sungguh-sungguh. Oke. Kemudian akan merasa tertantang dan ada keinginan untuk terus belajar. Oke. Menjalankan apa yang menjadi tugas kita, menjalankan lebih baik. Oke, saya sangat senang jika diberikan tantangan oleh orang lain. Oh, bagus ini siapa yang sangat senang. Jadi tantangan terus kalau punya. Oke. Bila ada tantangan menerima, kemudian sambil belajar ke orang-orang bagaimana cara menghadapinya. Bagus. Berarti ini melibatkan orang lain itu ada kemitraannya. Kalau
bingung dilibatkan orang lain, gitu ya. Terakhir, saya tidak bisa baca semuanya, berikut saya ajak saja menerima mereka dengan baik, bagus, untuk membangun lebih baik, kritik, ya betul, untuk membangun diri kita lebih baik. Harus merasa memiliki agar sukses. Nah, betul, bagus, betul. Jadi kita kalau kritik, oh harus ada perasaan seperti itu. Bahwa itu mengantar saja. Sebetulnya banyak model untuk mengawali kegiatan, tapi saya pilih itu saja. Gitu. Nah, ada satu kalimat pemantik dari Nah, siapa kali ini Bapak Ibu? Pak Dirukti, Pak Bunuril, di pelatihan sama di kosoko boleh dikongkon Pak Dirukti. Nah, ini orangnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu boleh tahu, beliau adalah orang yang berasal dari organisasi apa kira-kira? Muhammadiyah. Betul. Kita akui bersama kalau Muhammadiyah itu dari segi pendidikan itu memang bagus. Kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Kata kuncinya adalah sedikit dan banyak. Nah, masalahnya sedikit tapi jalan keluarnya banyak. Sebetulnya seperti itu. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluar. Ini adalah kata pengantar dari Prof. Abdul Mukti, Pak D-nya Pak Khalid, Mendiktas. Nah, itu Prof. Kurang satu minggu motor deh. Apa nih? Karena Tuhan bersama kita. Tuhan bersama kita. Oke. Insya Allah semuanya percaya Tuhan. Oke. Gak ada yang otomatis. Kita masuk ke ini Pak Saking dulu. Oke. Lah latar belakang kenapa kok harus ada growth mindset Bapak Ibu? Yang pertama, hasil survei mindset dalam ISA. ISA itu sebuah ini ada disampaikan oleh Bu Nuril sama Bu itu apa? Bisa dibuat bersama. Apa ya? Ini Pak, ini ya. Pakai menon, gak kelihatan boleh. Kelihatan atau bersunat. Tak wajib nama dia. Hasil survei mindset dalam ISA 2016 itu menyatakan Indonesia itu termasuk satu dari 6 negara yang memiliki murid dengan growth mindset itu di bawah rata-rata 40%, bahkan nomor 3 dari bawah. Nah, bayangkan kita sebagai seorang guru yang mana punya kewajiban untuk membawa anak-anak lebih baik, ini harusnya merasa tertampar Bu Ibu. Ini bukan hal yang sepele, karena Indonesia dipandang oleh dunia anak-anaknya itu tidak punya growth mindset. Apa sih growth mindset itu? Nanti kita bahas. Nah, ternyata ada korelasi positif antara siswa yang mempunyai pemikiran growth mindset itu dengan hasil akademik di suatu negara. Gitu. Jadi kalau anak-anaknya, guru-gurunya punya pemikiran growth mindset, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah akan meningkatkan dari hasil-hasil akademik atau non-akademiknya. Gitu. Nah, kita belajar konsep pola pikir bertumbuh. Tenang, ini nggak banyak, cuma 10 slide, karena tugas saya cuma keynote speakernya. Nah, Bapak Ibu harus sadar, pola pikir itu adalah segalanya. Apapun, sekuat, sepintar, sekaya, sebagaimanapun Bapak Ibu, yang jadi pengaruh utama itu adalah pola pikir. Pola pikir mempengaruhi kemana-mana. Tindakan akhirnya menghasilkan. Sebagai contoh, kalau pola pikir Bapak Ibu guru di sini gak jelas, tindakannya apa? Alasan lihat toh, tapi tidak mendengarkan. Hasilnya apa? Tidak ngerti, gitu. Sebaliknya kalau kita melihat dengan detail, apa tindakannya? Mendengarkan. Oh iya, hasilnya kita tahu ternyata ada manfaat dari pelatihan yang kita ikuti itu. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Ternyata pola pikir itu lebih penting dari sebuah keterampilan. Coba kita lihat alat, keterampilan, dan pola pikir. Kalau pola pikir Bapak Ibu tidak berkembang, meskipun punya sebuah alat, meskipun punya sebuah media, itu tidak akan dimanfaatkan. Karena pola pikir Bapak Ibu merasa cukup, apa sih ada wis iso, ya ini wis iso. Gitu sama keterampilan Bapak Ibu, meskipun semisal
Bu Nuril jago IPA, dulu pernah menang lomba IPA, keterampilannya bagus, tapi kalau pola pikirnya, aku kerja lagi nemek kerja, nggak ngurusi dia sudah selesai. Jadi yang paling penting loh, itu yang menjadi dasar itu apa? Pola pikir. Kalau bapak ibu berpikirnya merasa cukup, merasa fitness, maka yang terjadi apa kira-kira? Keterampilannya tidak jalan, alatnya tidak jalan. Meskipun punya mobil tentunya, dulu menang lomba, tahu dikirim ke Singapura, ke Jaipur, India, Bangladesh, Bangladesh juga. Nah itu keterampilannya. Lah pola pikir butui, kalau anda kira di sini merasa, dia harus aku pegel kerja, maka tidak mungkin ada usaha untuk melatih anak-anak gitu. Jadi pola pikir itu datang dari dirinya sendiri, bukan kemudian dari orang lain atau mungkin dari siapapun itu. Tuh Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok manusia itu berbeda-beda pikirannya? Aku lihat kenapa kok berbeda pola pikirnya. Beda-beda. Asal ya, nomor. Bedanya cara berpikir itu dari Gitu, gimana sama gimana? Bedanya? Angan-angannya. Angan-angan kesuksesan ke depan. Biasanya angan-angan timbul dari apa Pak Saleh? Pikiran itu datangnya dari pengalamannya juga, lingkungannya gitu. Katakanlah itu juga Bapak Ibu. Mindsetnya betul. Pola pikirnya. Betul, itu sangat dulu Saleh. Orang tua kita Bapak Ibu yang insya Allah tinggal beberapa hari pensiun tapi memberikan semangat yang bagus. Bapak pelatihan juga alhamdulillah sampai semangat ini. Bapak Ibu betul. Jadi pola pikir itu berbeda-beda. Terkadang kalau kita tinggal di lingkungan yang fixed mindset, yang selalu nggak usah berlibat, nggak usah berlibat, dan sebagainya, itu pola pikir akan tumbuh. Tapi sebagai seorang manusia dewasa, tidak serta-merta Bapak Ibu menyalahkan lingkungannya. Bapak Ibu tumbuh dan berkembang itu juga punya pikiran, jadi bisa juga kemudian bertabrakan dengan lingkungan itu. Katakanlah, beda dengan saran saya ya sudah jangan dilakukan gitu. Atau tadi katakan ada tambahan? Ayo, ya Bapak, luar biasa Bapak ini. Sepak pelatihan yang bagus Bapak, tanya-tanya ini. Jadi pola pikir itu kumpulan keyakinan yang menentukan cara seseorang melihat dan berpikir terhadap sebuah kejadian. Nah, itu pola pikir. Ketika Pak Khalid lihat kita jatuh, pola pikirnya kan ada dua, menolong atau membiarkan dulu. Nah, empati atau simpati yang muncul gitu. Motivasi. Nah, betul, termasuk itu juga. Motivasi itu ada dua Bapak Ibu, ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Itu tidak saya jelaskan di sini, itu juga ilmu juga. Kalau motivasi eksternal itu dia tumbuhnya itu karena Pak Soeja tak perlu ini Pak. Nah, kalau internal tanpa ada siapapun motivasinya hadir dengan sendirinya. Ini saja Pak Noh. Nah, itu motivasi internal. Ya, itu ya. Nah, jadi pola pikir itu ada dua. Bapak Ibu harus jeli mencermati anak didiknya, termasuk diri Bapak Ibu sendiri. Itu growth mindset dan fixed mindset. Gambarnya apa ini Bapak Ibu? Kalau tumbuh. Dan kalau ini kunci. Nah, gitu. Nah, kalau yang fixed mindset biasanya itu kecerdasan pemikirannya dan keterampilan yang bersifat tetap dan tidak bisa diubah. Pikirannya gitu. Pikirannya selalu guys, ini lindungnya mau apa? Sakit. Masalah itu biasanya gitu. Nah, kalau jawabnya itu bagaimana? Keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan usaha. Itu Bapak Ibu. Saya di sini itu Bapak Ibu sama seperti dengan semua. Kemudian apakah saya tiba-tiba hadir di sini? Tidak. Saya juga belajar, saya juga berusaha bagaimana jadi seorang pemimpin yang baik. Saya juga baca di Google, saya juga punya buku, saya juga beli buku bagaimana cara mengayomi
guru-guru dan sebagainya itu ada usaha saya agar menimbulkan profesor. Tapi apapun saya sampaikan ini dan hari ini saja saya sampaikan gitu. Jadi kita harus berusaha. Sama seperti dengan sebagai seorang guru usaha, gimana ya jadi guru yang baik bagi anak-anak itu bisa beli buku, bisa baca dari TikTok yang apa sekarang banyak sekali sumbernya resource-nya. Dulu di zamannya Pak Soleh mungkin agak sulit betul ya untuk menjadi lebih baik itu harus beli buku yang mahal-mahal Pak Soleh ini. Datangkan narasumber itu luar biasa mahalnya Pak Soleh ini. Sekarang itu lebih mudah, itu tinggal kemauan belajarnya Bapak Ibu saja seperti apa gitu. Nah, Bapak Ibu, pola pikir tetap versus pola pikir bertumbuh. Yang jago bahasa Inggris, challenge itu apa? Tantangan. Kalau obstacle, hambatan. Kalau effort, usaha. Ada lagunya apa? Effortnya saja itu usaha ya. Iya, statue ya. Kritik ya. Sukses other artinya apa? Sukses orang lain. Nah, kita mencari bagaimana Bu? Yang pertama tantangan orang-orang yang punya pikir PPP, pola pikir tetap, fixed mindset itu biasanya menghindar agar tetap terlihat cerdas. Tantangan gitu. Tantangan contohnya bagaimana? Misal kalian punya murid kemudian disuruh maju depan, malu Bu, dan selesai malu gitu. Tapi kalau orang-orang PPP berkembang, diterima sebagai menjadi sarana untuk belajar, senang dapat tantangan ini tadi, senang. Ini Pak Li ya tadi sudah senang semua, jadi aman gitu. Yang kedua apa? Obstacle. Kalau punya hambatan, nah menyerah dengan cepat. Nah, monggo yang merasa dirinya gampang menyerah, ayo dirubah gitu loh. Kita pelatihan di situ merubah, termasuk Mbak PPM yang masih muda, gak boleh gampang menyerah. Ya, yang kalau PPM yang bertahan dan terus mencari solusinya itu adalah hakikat dari kehidupan. Kalau Bapak Ibu menyerah, selesai gitu. Jadi bertahan terus cari solusinya. Kalau tadi ada yang menyampaikan bertanya dengan orang lain bagus, berarti melibatkan orang lain. Jadi yang namanya tahu tidak ada di dirinya sendiri, dibagi temannya. Kalau dibagi itu apa? Nanti menularkan hal yang positif. Oh bercerita, oh ternyata ada solusi dari temannya seperti itu. Itu Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah usaha. Orang yang PPT biasanya itu mubazir, sebab orang cerdas seharusnya tidak perlu bekerja keras. Orang-orang yang PPT biasanya gitu. Wah, kepala sekolah kok fokus membawa jelas nang buru-buru kok sungguh ya. Ini usaha saya berdiri, itu usaha saya untuk tetap bekerja keras. Kalau orang PPT sekeras mungkin sebab ini adalah salah satu-satunya cara untuk sukses. Jadi apapun loh itu pekerjaannya, kemanapun dimanapun kita harus usaha sekeras mungkin gitu. Tuh kritik. Nah, kalau orang yang fixed mindset PPT merupakan serangan pribadi yang harus ditolak. Orang-orang yang merasa terkunci pikirannya terhadap kritik, Mbak Elina sama itu dalam PPT sih apa nih langsung orang muring gitu. Nah, orang yang PPP akan menjadikan apa? Dianggap sebagai sebuah masukan yang berguna untuk memperbaiki diri. Oh, iya kan ya, ini aku terlalu abang lah, jadi tak ganti kuning lah. Itu kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru nanti semisal dikritik oleh siswanya sendiri, jangan kemudian merasa jadi sebuah serangan. Tapi itu sebagai apa? Oh, ya nak, terima kasih ya. Nanti guru pikir Pak, guru pikir. Tidak apa-apa. Kita terbuka dengan siapapun. Kita tidak anti kritik. Yang kelima, sukses orang lain sebuah ancaman. Kalau bagi orang-orang PPT itu dianggap sebagai ancaman yang membuat kita terlihat kurang sukses. Tuh. Dan saya rasa kalau di sini tidak ada Ibu ya, semuanya senang kalau melihat temannya sukses. Tapi di beberapa lembaga lain atau di instansi lain itu biasanya, apalagi instansi struktural yang mana jabatan eselon itu adalah jabatan yang luar biasa, maka biasanya kalau sudah 3C itu mereka akan saling sibuk
untuk mendapatkan jabatan eselon. Kalau di struktural ini pasti akan dialami Pak Erbil nanti, kalau sudah semakin tinggi jabatannya nanti saling sebut agar dapat jabatan eselon gitu. Harusnya bagaimana? Harusnya kalau ada teman sukses kita itu terinspirasi agar bisa melakukan hal yang sama. Ini penting Bapak Ibu. Jadi kita semua, jangan semua ketika ada orang yang sukses, ya Allah, alhamdulillah senang ya. Nah gitu, jangan sampai kemudian ya Allah, Pak Khalid itu kan. Dan jadi kita lebarkan pemikiran kita nih Bapak Ibu. Kalau pola pikir terus bisa bertumbuh dan bertumbuh. Nah, sebetulnya pasti kita ketika dapat tugas tantangan dari, anggaplah dari saya, pasti akan berpikir suaranya suara dalam hati, kekhawatiran pasti muncul. Supaya dalam hati pasti supaya lah kita sadar kalau kita punya pilihan, pilihan. Nah, harus kita rubah ke PPP. Oh, wes bisa, bismillah. Ini Pak, siap. Nah, kenapa? Karena saya juga tidak mungkin ketika saya berikan tugas kemudian meninggalkan ngurusi tugas bunda, tetap sama-sama mengawal. Itu namanya government sebenarnya. Jadi aksinya nanti sesuai dengan suara PPP. Lah, suara PPP itu seperti ini. Nah, siapa yang sering begini? Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Ada? Siapa orang? Oh, nggak ada. Nah, harusnya bagaimana? Kalau saya gagal berarti saya harus belajar dulu dan mencoba lagi. Ini penting Bapak Ibu. Yang kedua, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko gagal akan besar. Harusnya bagaimana? Harusnya saya akan menerima pekerjaan itu meskipun belum pernah dikerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Selama masih hidup Ibu, kita itu tidak sendirinya untuk selalu belajar. Pak Soleh begini hari ini masih ikut antusias itu bukti kalau belajar. Kalau Anda kata Pak Soleh pikirannya apa masalah apa pensiun hari ini, ya sudah Pak Soleh mungkin akan gitu. Selanjutnya, kesalahan menunjukkan kelemahan saya sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Nah, ini ya Ibu, jadi jangan takut salah. Jadi kita bangun hal-hal yang positif. Harusnya bagaimana? Kesalahan merupakan suatu proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Semakin kita banyak salah, semakin kita banyak belajar. Itu sama, saya juga banyak melaksanakan kesalahan Ibu, tapi terus kita kembangkan. Jadi jangan takut. Saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Misal Bu Dwi merasa aku gak iso silang Pak, gak iso liyane. Saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Nah ini berarti kalau bisa melaksanakan ini berarti sudah apa istilahnya? Pola pikirnya bertumbuh dan juga menembus dari bayang-bayang sulit. Memang kalau Bapak Ibu di umur-umur yang sudah 30 tahun ke atas kemudian melaksanakan ini, tapi kalau bisa saya acungi jempol. Misal Bu Dwi bisanya silat, kemudian dikasih tugas ngajar bahasa Arab, nah itu kan hal baru bagi Bu Dwi. Nah kan sulit gitu. Nah itu hal yang sulit, tapi bukan saja tidak bisa gitu. Oke. Kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya dan akan menjadi faktor penentu sukses tidaknya. Setuju nggak dengan ini Bapak Ibu? Tidak ya. Kecerdasan dan kemampuan adalah segalanya. Saya Bapak Ibu, saya itu tidak cerdas, saya tidak pintar. Belajar dan berusaha, ini kuncinya adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seorang. Belajar dan berusaha. Nah, saya boleh ambil cerita sedikit. Kita itu harus istiqomah ketika diberikan tugas oleh atasan atau guru saya. Ketika MTS Bapak Ibu, saya itu ketika disuruh pakai kopian, maka dari kelas 7 sampai kelas 9 saya tidak pernah sekalipun lepas yang namanya pakai kopian. Saya istiqomah ini. Gitu. Kata Bapak Ustawin itu masih elek apa? Sampai ketika daftar SMA itu dihina sama orang kopian mau sampai kau mau ngakari, tapi rambut dan gitu. Tidak apa-apa, itu kan bagian dari istiqomah saya. Gitu. Kalau kita bisa istiqomah, terus pola pikir kita bertumbuh, maka akan ada banyak keberhasilan. Itu,
Orang-orang berhasil itu bukan datang dari orang-orang yang mudah menyerah dan menganggap kemampuan kecerdasan tinggi. Banyak teman-teman saya itu dari kecil sampai SMA selalu ranking 1, tapi sekarang jual mainan di pasar. Kenapa? Mungkin pemikirannya itu kecerdasan kemampuan itu sudah menjadi utama, tidak. Tapi cara kita bergaul, cara kita berproses, menerima banyak teman itu juga menjadi bagian penting yang tidak perlu dilupakan. Nah, terakhir Bapak Ibu, the power of yet. Yet itu artinya apa Bapak Ibu? Belum. Nah, mulai sekarang Bapak Ibu rubah pikirannya dari yang biasa mengatakan aku tidak bisa, aku belum bisa. Kalau merasa oh gak bisa jalan iki sama dia Pak sama dereng sakit lah, dereng belum, itu lebih bagus daripada tidak. Jadi rubah mindsetnya dari tidak ini menjadi belum gitu. Pak kalau sama jadi pelatih renang gitu, belum bisa Pak, berikut Pak, sama ikut ya pelatihan renang dulu ya lah gitu, ada arahnya nggak mungkin kemudian kecuali kalau menyesatkan Pak Kolit tolong sama di sumur, nah itu ya saya tidak bisa Pak gitu. Ya walaupun berarti itu pengantar dari saya, ini hanya pengantar. Kenapa? Karena sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak dan Bu Nuril berkaitan dengan pembelajaran mendalamnya. Dari saya cukup, dilanjutkan oleh Bu Nafa dan Bu Nuril. Masih ada pembelajaran mendalam yang akan kita bahas lebih detail. Semoga kita berikan kesehatan, keberkahan rezeki dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Gilman, masih hafal nggak? Mas Soleh masih hafal? Ya oke. 1, 2, 3. Pada hari Minggu kuturun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, tutik taktik, salah satu kuda. Terima kasih. Satu bidang aku sudah. Pak Sarpras, dibantu Pak Sarpras. Cuma ngerekam golek bolongan iki. Tak tutup sih. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya cuma membagikan itu bersifatnya sharing aja. Jadi nggak seolah-olah saya ini tutor, nggak, cuma sharing aja. Mungkin teman-teman sudah banyak berseliweran di TikTok atau yang lainnya. Jadi yang saya sampaikan ini ada keterkaitannya nanti integrasinya sama perencanaan pembelajaran mendalam. Jadi jangan sampai kita itu aslinya gak mendengarkan itu yo piye yo sampeyan. So mamane ribut sampai tugasnya juga jangan. Sebabnya saya ini kadang-kadang ngomong di sini tuh sia-sia. Masalahnya apa? Sampai ini ada hubungannya sampai nanti itu sampai ke jenjang apa yang nanti itu disampaikan Bu Nuril. Jadi kenapa adanya
pembelajaran mendalam itu bagaimana? Jadi saya menyampaikan ini aslinya kemarin itu Pak, saya sama Bu Nuril itu ya apa ya istilahnya itu pembelajaran kayak gini, cuma dikasih tugas dan lain sebagainya. Materinya pun kita nggak diberikan, tapi saya mencoba membrandel dari apa yang ada itu saya jadikan kanva. Jadi bukannya saya itu menjiplak, tapi saya membrandel apa yang disampaikan kemarin itu nggak ada sama sekali. Jadi cuma tugas LMS, kita buka LMS terus kayak begitu sampai 6 hari. Jadi di sini saya pertama tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Saman tentang PPT dan PPB. Itu kita melangkah ke mana arahnya kita pengimbasan landasan filosofi dan pedagogi pembelajaran mendalam. Apa sih itu? Dari mana asal mula kok sampai ada istilahnya landasan teorinya itu dari mana? Mana? Jadi kemarin itu saya membrandal dari itu apa sih filosofi pendidikan itu yang kita gaungkan sama Pak Kiai Mukti itu bagaimana sih landasannya itu. Jadi ada relevansi dari landasan filosofi itu banyak dari pemikir-pemikir atau tokoh-tokoh yang lainnya. Nah ini tokoh yang kita nggak asing, Al-Sobel itu tokoh nggak asing, tapi yang penting itu apa itu istilahnya itu antara pemikir barat dan pemikir kita Ki Hajar Dewantara dan lain sebagainya itu yang kita ikuti dalam pembelajaran mendalam ini. Yai Ahmad Dahlan bagaimana dia itu merubah sosial, melestarikan pengembangan budaya dan lain sebagainya untuk memajukan masyarakat yang sejahtera. Terus Yai Haji Hasyim Asy'ari nilai-nilai istiqomah, tentunya guru PAI dan Mas Zahid yang luar biasa itu sudah tahu bahwa teman guru sejawat dan sumber ilmu itu kunci pokok dari Yai Haji Hasyim Asy'ari. Terus Syekh Azhar Zarnuji, ini saya itu terpanah dengan kitab Ta'lim Ta'lim. Jadi kemarin itu saya itu sempat di apa itu profil landasan kurikulum apa pembelajaran mendalam itu ada namanya Yamuno Yamini. Aku nggak pernah dari kurikulum Merdeka pun nggak ada ini. Kiblatnya pasti ke barat. Tapi kemarin itu saya itu terpanah dengan Syekh Zarmuji. Saya itu pembelajaran ta'lim itu dari aliyah sampai sekarang itu masih relevan. Jadi saya itu terpanah dan relevannya itu luar biasa. Jadi kita itu ada di pembelajaran ta'lim itu ada Mas Zahid itu pasti wis ngelontok cara penerapan metodenya, diskusi tanya jawab, musyawarah menghafal, takrir, istilahnya itu mengulangi. Itu pun diajarkan di materi pembelajaran mendalam. Sampai koreksi, evaluasi dan lain sebagainya. Lah, tabel relevansi pembelajaran mendalam ini di dalam ta'lim itu aspek tujuan pembelajaran itu nanti ada di identifikasi, kesadaran dan lain sebagainya itu relevansi sekali. Makanya saya itu kemarin itu sempat ini. Lah ini loh momen seumpamanya saya itu disertasi, saya pengen mengunggah ta'lim relevansi sama apa itu namanya pembelajaran mendalam itu sangat luar biasa dan tidak termakan oleh zaman. Terus ada Roma Mangun juga menekankan pendidikan yang holistik dan kontekstual itu nyata dan guru itu sebagai fasilitator. Jadi kok tadi Pak Salman menyampaikan PPT dan PBB itu kita itu bukan untuk kita saja, juga untuk anak. Kadang-kadang anak kita, ayo maju nak, garap matematika. Aku lupa gak pintar matematika, kayak aku juga. Saya juga gini kadang sama Bu, aku gak pintar matematika, itu juga salah. Tapi kita anak kita dorong, gak apa-apa maju aja. Itu termasuk guru sebagai
sebagai fasilitator. Lanjut. Terima kasih. Ini adalah cuma gambaran dari mana, apa itu namanya, pedagogiknya itu kita itu mengacu kemana. Kita lanjut. Monggo Bu Nuril untuk pengenalan apa itu profil 8 profil Pancasila. Nah, lulusan kita. Kan itu sebenarnya judulnya ada. Hah? Iya, lu nyanyi di sini. Nyanyi di sini berdiri. Biar tahu. Delapan dimensi profil lulusan. Itu tapi ini Berapa? Tadi semua berapa? Delapan dimensi profil lulusan. Satu, iman dan takwa pada Tuhan. Kedua, Kewargaan, ketiga, kenalan kritis. keempat, Keempat, tak karu-karuan. keempat yaitu Kalau bukan saya tak tidak. yang kelima itu kemandirian, yang keenam itu kreativitas, ketujuh kesehatan, delapan komunikasi. Mari kita semua Mari kita semua terima kasih. Itu Nuril. dah. Besar kan? Ya, aku mau sekolah gua. Ayo, nyanyi bersama. Delapan dimensi profil delapan dimensi Lulusan. delapan dimensi satu, iman dan takwa pada Tuhan. Kedua, kewargaan. Ketiga, penalaran kritis. Keempat, Kreativitas. kolaborasi. Keempat, Kreativitas. Kelima, kolaborasi. yang mulai mas. Dah. Habis. Udah saya lanjut. Untuk saya menerangkan tentang kerangka pembelajaran mendalam. Di sini ada berapa lingkaran, ibu-ibu? 1, 2, 3, 4, 5. Coba kita amati. Yang ada tanda panah cuma satu. Dan satu putaran. Apakah jadi kita nanti itu memahami, mengaplikasi, merefleksi itu nggak bisa dibolak-balik. Untuk pembelajaran, kerangka pembelajaran itu ada 5 putaran tadi. Tapi yang nggak bisa dibolak-balik itu cuma 1. Nah, ini ada 8 dimensi profil lulusan. Ingat, tunjukkan keimanan, kewargaan, penalaran kritis, kreatif, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi. 1P cuma. Itu kita juga menghafalkan. Kemarin saya juga nggak dikasih kayak gini, Bu. Wes dikai wong ngerjakno ae. Tapi tak nalar dhewe. Bagaimana saya menyampaikan itu bisa dan apal gitu. Setelah 8 dimensi profil kelulusan. Lho Bu, ini kanggo apa sih, Bu? Sakjane iki kanggo apa sih? Ono profil lulusan opo ae. Ini bisa dipakai nanti itu sampai membuat perencanaan
pembelajaran. Lah, di situ ada nanti poin-poinnya. Dibaca sendiri nanti. Prinsip pembelajaran mendalam itu ada 3. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Contoh prinsip pembelajaran itu, ketiga prinsip itu dilaksanakan kalau ada melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, olah raga. Lah, masuk kan? Sama pikirannya tadi PPT, olah hati ada berkesadaran, olah rasa duwe rasa, ono simpati, empati, olahraga, guru olahraga. Jadi ada berkesinambungan. Lah, pengalaman belajar. Jadi sampean belajar untuk di kelas itu sampean ketika ngasih nanti itu pembelajaran ke anak 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi, memahami kupi sih Bu. Sampai ngasih materi pertama di jam kedua, jam pertama pembelajaran 2 jam pertama kita ngasih materi, gak langsung dikai soal, enggak, tapi sama dipahami, kayak dipahami. Besok lagi ada pelajaran contohnya olahraga, besok diaplikasikan. Bagaimana mengaplikasikan? Anak dikongkon maju, dikongkon diskusi dan lain sebagainya, baru merefleksi. Saya kira tiap hari itu yang berpotensi kayak gitu kayak Bu Fida. Kalau saya itu belum juga. Iya, saya itu mengamati emang. Kadang kita itu dengan apakah kita berkesadaran tadi itu, kita itu kadang gak berkesadaran Bu. Contohnya gak sadar. Contohnya apa? Ruangan saja kita itu gak berkesadaran. Kayak gitu. Jadi apakah harus semuanya itu harus full? Enggak juga. Tapi kita itu juga harus tahu kondisi gitu. Pengalaman belajar, memahami tadi sudah. Mengaplikasi. Sampai mengaplikasikan, merefleksi umpan balik dari anak-anak. Kadang kita itu mengaplikasi itu, saya kira itu teman-teman itu juga kalau malas anak udah paham, sudah Bu, tapi nggak diumpan balik ya, ayo kita ini nggak bisa kayak gitu, belum. Insya Allah kita kedepannya ayo lebih baik. Terus ada kerangka pembelajaran mendalam. Jadi ada kerangka nanti itu di sampai itu perencanaan pembelajaran itu praktek pedagogi. Nanti diterangkan sama Bu Nuril lingkungan pembelajaran pemanfaatan digital. Dan tadi malam Pak Slamet, saya pemanfaatan digital itu sudah baca di info GTK yang ruang murid. Itu ada pemanfaatan digital, buku itu banyak sekali untuk mendownload di situ. Dan saya itu penasaran tadi malam itu sampai jam 3. Oh kayak gini ya. Makanya sekarang itu di ruang GTK sudah full. Kemarin kan nggak bisa dibuka. Sekarang sudah full, dibuka bisa. Ya cuma buka-buka aja kayak satu Bu. Ini ada perintah tadi sudah, nanti dibaca sendiri. Lingkungan belajar itu bagaimana? Lingkungan kita mendukung kemitraan, dan kemitraan itu kita nanti itu bisa kerjasama dengan guru, dengan pemenang kebijakan dan lain sebagainya nanti. Iki teknologi, termasuk kita kirim WA itu juga teknologi ke ke orang tua. Nah, ini komponen rancangan pembelajaran, identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, asesmen. Jadi pengalaman belajar itu materi nanti itu. Terus asesmen. Ya. Kesimpulan, pembelajaran mendalam adalah pendekatan revolusioner dalam pendidikan yang menekankan penciptaan suasana belajar yang bermakna, berkesadaran dan menggembirakan. Dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa secara holistik melalui olah pikir, olah hati. Pikir itu hadir, hati hadir, rasa ya ono, raga,
olahraga sejalan dengan visi kurikulum Merdeka dan standar nasional pendidikan. Terus lanjut ke asesmen ini yang agak sabar ya Bu ya, aku sing jelas tuh sing akeh masalahnya. Sabar. Minum dulu, ambekan sih, Ambekan. Sokai dipuji wisata itu Semarang. Bisa. Definisi asesmen sendiri itu adalah pengumpulan informasi yang bertujuan untuk memahami perkembangan kebutuhan belajar siswa. Tujuan asesmen, saya kira teman-teman sudah tahu. Jadi di pembelajaran mendalam ini ada 3 prinsip asesmen: berkeadilan, objektif, edukatif. Kalau kurikulum Merdeka kemarin itu kayaknya ada, tapi ini dipersempit, berkeadilan, edukatif, dan objektif. Jenis asesmen ada 2, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Maaf teman-teman, saya sebelum ikut pembelajaran mendalam, saya itu kadang-kadang terkecoh dengan adanya jenis asesmen ini. Saya bingung, saya kira asesmen sumatif itu tak kira aku dewe, tapi sampai mungkin enggak. Tak suka asesmen itu sumatif itu kanggo ujian semester. Terus saya kemarin itu juga sempat tanya. Jadi saya itu di sekolahan itu ya tanya Bu Nuril sampai heboh. Gara-gara buku apa? KB itu elok jawab. Jadi kan gitu. Jadi emang saya itu mancing pertanyaan biar itu rame gitu. Jadi kemarin itu sempat Pak Andri sampai halo apa buku apa itu kayak gitu. Jadi penekanan pembelajaran mendalam asesmen itu ada autentik dan holistik. Autentik itu penilaian yang merepresentasikan realita kehidupan dan konteks sehari-hari. Contohnya sampean nilai arek toko sikap kaya guru PAI sikap boso keseharian, terus mari ngono salam karo guru nih, salaman itu. Kalau holistik, kemampuan secara utuh terpadu dengan pengetahuan kognitif ya, keterampilan dan lain sebagainya. Lah, asesmen formatif itu sendiri dilakukan secara proses pembelajaran. Jadi kita mau memahami, merefleksi tadi, mengaplikasi tadi, itu sambil jalan-jalan. Kita anak iki gara, iki terus mari ngomong gawe juklis kene dicetak. Yoga cuma kita jalan-jalan bagaimana anak itu ada geliat enggak untuk konstruksi penanggone pembelajaran kita. Kayak gitu. Terus ada asesmen for learning. Penilaian formatif itu ada 2 jenis, dibagi 2 jenis, asesmen for learning dan asesmen class learning. Jadi asesmen for learning itu ya refleksi anak, pembelajaran contoh ya untuk diri sendiri, checklist kemajuan belajar dan lain-lain itu namanya for learning. Jadi kemarin itu soal pas waktu pretest antara for learning sama kasih budak loh. Jadi mungkin salah. Setelah itu kita agak paham. Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Jadi pembelajaran itu berupa umpan balik dan lain sebagainya. Untuk asesmen sumatif itu itu pembelajaran itu setelah pembelajaran kita merefleksi merefleksi itu baru kita mengadakan setelah semuanya pembelajaran itu namanya asesmen sumatif. Kayak gitu. Jadi kulo ya bingung. Jadi akhirnya kulo itu ini yang dan tidak saya lakukan selama ini. Jujur. Saya jujur nggak tembus sampai sak mene.
aslinya dilakukan Bu, tapi boten ngerti itu mati gae. Iya, tapi saya benar, saya nggak ikut juklis yang ada gitu. Gitu. Bu, kenapa? Ini nanti bisa disekat. Kasihan Bu kita, kemarin nulis di mulai. Contoh teknik asesmen itu tadi ada penugasan, portofolio, observasi, presentasi, penilaian kinerja dan lain sebagainya. Mungkin Bu Fida lebih canggih. Itu apa itu mantap. Bulut dengan baik-baik nanti. Jadi mengutip dari naskah pembelajaran mendalam itu adalah mengacu pada taksonomi Solo, struktur ini Pak Maulid itu dari memahami sejauh mana ke dalam pemahaman telah dicapai, merancang aktivitas tadi ada umpan balik dan lain sebagainya itu. Nah, sekarang kulikuler memakai itu. Nanti terakhir benar itu. Lakon itu. Penutup. Break es breaking dulu ya. Ayo. Berdiri. Cek guys. Aku galak ke sini dulu. Kanan, kiri. Yang akeh tunggal. Satu, dua, tiga. Kanan. Kiri. Kanan kiri saya sudah tahu. Depan, belakang. Depan, saya sudah tahu. Atas. Atas, bawah, saya sudah tahu. Oke. Ada apa ini kok? Kanan kiri saya sudah tahu. Depan, belakang. Depan, saya sudah tahu. Atas, bawah. Atas, bawah, saya sudah tahu. Terima kasih Bu Nuril. Tahu tahu. Makan gawe. Alhamdulillah, ini sudah semakin kelihatan apa. Udah ini pembahasan tentang ekstrakurikuler, intrakurikuler dan kokurikuler. Intrakurikuler, pembelajaran mendalam ini P5 dihapus, ganti namanya intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Apa itu intra? Intrakurikuler itu melekat ada di pembelajaran kita. Contohnya olahraga, kebiasaan, asmaul husna, sholat duha, itu masuk intrakurikuler. Piket kelas, wawasan kebangsaan hari Senin, upacara dan lain sebagainya, itu masuk intra. Ekstrakurikuler yang kita laksanakan, contohnya pramuka, anak yang berbakat itu apa yang sudah kita lakukan, insya Allah sudah bagus. Terus ini yang kita persoalkan itu kemarin itu adalah kokurikuler, merupakan kegiatan pembelajaran intrakurikuler bersifat penguatan materi dan pengayaan. Contohnya apa saja tuh? Contoh studi lapangan. Tapi masuk begini. Kokurikuler itu kita seperti P5. Ada namanya kita itu membentuk panitia.
Seumpamanya kita bakti sosial, outbound dan lain sebagainya, itu masuk kokurikuler. BJBL dan lain sebagainya, itu masuk kokurikuler. Ya, sudah selesai. Ada pertanyaan? Mengapa kok punya nggak di kok digandeng? Kan kokurikuler, kalau KO nggak digandeng kan berarti KO kurikuler. Karena kita dulu ini nggak beda KO Oh iya. Pertanyaannya Pak Kolib, kokurikuler. Lampok ko-nya digandeng. Itu penggabungan mungkin kalimat dari intra sama ekstra. Jadi menjadi satu kokurikuler. Ada pertanyaan lagi? Bu, pada intinya pendalaman itu satu pemahaman, dua pembagian. Jadi kita maksudnya menanyakan seberapa dalam dia paham. Jadi pendalaman kayak gitu saja. Jadi gini Bu Dwi, yang saya pahami mungkin nanti ada penambahan dari Pak Salman. Kenapa kita itu kan dikasih kerangka tadi? Jadi kan nanti itu di rancangan pembelajaran itu namanya ada pemahaman, itu tertulis di rancangan pembelajaran. Nanti ada mengaplikasi, habis itu merefleksi. Jadi itu kerangka yang ada di kita itu tadi, itu masuk di rancangan pembelajaran. Jadi ada kolaborasi, kemitraan sesuai dengan mapel kita sendiri-sendiri. Kalau olahraga, sampai ketika kita membuat rancangan pembelajaran olahraga, contoh ada outbound ke sana, sama itu nanti itu sama itu membuat sama rancangan pembelajaran itu nggak cocok sama itu untuk sekolahan, sebabnya nggak ada fasilitas untuk outbound, sama aja keluar. Itu sampai itu ada namanya itu dimensi tadi, ada namanya kolaborasi. Sama kolaborasi sama siapa? Itu ada. Kemitraan sama siapa? Lah, sebelum kita terjun di situ ada nanti itu contoh-contohnya itu, sama bingung sih. Jadi ketika nanti itu rancangan pembelajaran sudah sampean itu lihat, itu nanti bayang belum masuk ke kono kabeh. Ya cuma kita itu kerangka yang disusun oleh Pak Demukti dan tokoh-tokoh lainnya itu bagaimana sih nanti itu alurnya itu sampai pembelajaran arek itu mendalam bermakna itu kepiye sih? Yo keseharian itu yang kontekstual. Jadi arek-arek itu yo wis kaya P5 iku lho Bu, istilahnya. Tapi kita itu ganti istilah. Tadi sempat Bu Fa itu mengeluhin kemarin. Lah yo aku iki asline iku dek durung paham kurikulum merdeka. Tapi kok ono maneh. Kate tak jelasno, tapi wong kaya is iku rada agak iku maunya saya jelaskan tadi di sini. Pembelajaran mendalam itu bukan ganti kurikulum Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi kita itu ganti metode. Strategi ini itu diganti. Tapi pendekatan itu mau. Jadi gak pas bisa pancet kurikulum merdeka sama menggunakan itu ya bukunya ya podo sih. Tapi kita itu masuk dari rancangan pembelajaran itu sampai itu menyisihkan yang profil 3 dimen, 8 kelulusan, 3 apa itu prinsip tadi dan sebagainya, itu cuma. Ada pertanyaan lagi? Tanya Bu, untuk pembuatan karya tulis sama proyek karya siswa itu bedanya di mana? Untuk proyek karya siswa itu rata-rata itu biasanya Pak, kalau anak kita itu kan membuat Karya itu lagi nih kan? betul, kayak apa itu namanya itu proyek BJBL lho Pak ya. Kita itu membuat contohnya kalau PAI kaligrafi, yang itu kalibar Asmaul Husna, contohnya itu kan diterangkan di situ proyek karya siswa itu. Contohnya itu sudah ada proyeknya, jadi ada apa itu namanya hasilnya gitu.
Cuma kalau presentasi siswa ke depan mempresentasikan dari sebab membuat karya tulis. Kalau anak-anak kita, insya Allah belum bisa. Belum masuk di situ, itu rananya itu di SMP atau SMA. Berarti karya tulis untuk masuk portofolio berapa pilih? Betul, portofolio itu tadi sampean kemarin zaman suruh apa itu membuat kayaknya karya tulis, itu termasuk juga karya tulis, tapi itu kan anak-anak itu belum kan menyentuhnya, itu kan belum apa itu poin-poin itu kan saya kira itu belum menyentuh ke situ. Ada lagi? Bisa nanti itu kalau saya nggak bisa mau Bapak Salman sama Bu Nuril jelas bisa, karena pertanyaan yang pertama terus kita kenapa bisa sama? Belinya di mana? Satu pertanyaan saja. Kalau Pak Kolib tadi yang dibahas yang bagian bawah, yang ada karya tulis, ada proyek, yang portofolio dan lain-lain. Saya coba menyentuh yang atas, yang berkaitan dengan senang-senang tapi menghibur, refreshing juga. Di situ ada apa? Studi tour ya. Study tour ya, salah ngomong. Nanti kalau study tour itu masuk di co-kurikuler. Kalau kita masuk di lembaga kita kemarin kan sempat ada kegiatan rekreasi seperti itu ya, dan belum bisa terlaksana. Dan karena di di kurikulumnya Pak Mukti ini study tour dimasukkan ke dalam co-kurikuler, maka untuk tahun ajaran baru ini kita bisa mengupayakan merealisasikan salah satu yang digagas yaitu study tour. Nah, untuk itu Bulut barangkali setelah ini bisa siap-siap, karena ini study tour bukan hanya sekedar rekreasi ya, tapi juga termasuk pembelajaran yang digagas oleh Pak. Itu saja. Terima kasih. Ya, Bu Fida menanggapi dari Bu Fida untuk study tour itu kita rata-rata itu kemarin itu kan istilahnya itu study tour, tapi anak-anak itu kan jadi mungkin ini arahnya atau spesifiknya study tour itu kita pun bisa menghasilkan. Kemarin ke apa itu namanya ke bukan Akasa. Iya, Akasa itu kita kan juga menghasilkan itu. Namanya itu kita itu sudah kokurikuler. Itu kan kita kokurikuler itu mungkin ya itu pasangannya. Dari P5 itu kita di apa itu sekarang apa itu istilahnya itu ganti kokurikuler. Ya, makasih sudah memasukkan, bisa dilaksanakan Bulut untuk kedepannya untuk study tour. Nambahi dari Bu Ida bisa dilaksanakan kalau ada. Jadi kita itu jangan lupa, kan kita juga sudah punya ya apa tuh kepengurusan atau panitia untuk study tour. Jadi kita toh sudah melakukan itu. Oke, saya tambahkan sedikit Bapak Ibu ya berkaitan dengan kokurikuler atau studi tour dan banyak hal itu. Memang betul sudah disampaikan oleh Ibu narasumber berkaitan dengan apa kokurikuler, tapi akan lebih bagus lagi Bapak Ibu dalam melaksanakan studi tour itu tetap, karena itu kan menggunakan model PJBL, berarti project based learning. Artinya dalam study tour itu berarti itu adalah bagian dari pengaplikasian dan refleksi. Anggaplah di kelas 5 itu ada materi berkaitan dengan alam, memahaminya dipelajari oleh Bu Nafa selaku guru kelas di kelas. Nah, aplikasi dan juga refleksinya itu dilaksanakan melalui studi tour. Seperti itu pola pikirnya. Jadi nanti di dalam studi tour harapannya itu tidak hanya tour, tapi ada LKPD-nya, ada lembar kerjanya. Anak ini mau ngapain? Mengamati, kalau semisal
di mana contohnya di Jatipak hewan-hewan. Nah, misal hewan-hewan di Jatipak kebun binatang lah, mengamati 10 karnivora, 10 herbivora, 10 omnivora itu juga bisa mencari di sana gitu. Jadi betul yang disampaikan oleh Bu Nafa tadi, kalau kegiatannya itu sekarang itu masuk ke dalam kurikuler, itu P5 istilahnya. Sekarang kita tidak terbatas. Kalau dulu P5 harus milih tema apa? Tema apa ya Bu bilang itu tema ini? Ada 6 kan, kewirausahaan, kemudian kearifan lokal. Ini enggak, kita bebas, bisa masuk kemana-mana. Ini lebih fleksibel lagi. Dan kalau menyambung pertanyaannya Bu Dwi tadi yang menanyakan, Bu itu mesti memahami gini Bu Dwi. Jadi dalam satu perencanaan pembelajaran itu harus ada memahaminya, mengaplikasi dan juga merefleksi. Sekali tempo Bu Dwi barangkali refleksi dan juga aplikasi dan refleksinya itu dilaksanakan di Malindo, nggak apa-apa. Artinya itu kan Bu Dwi sudah memahamkan anak-anak ini, anak-anak gerakan renang. Lah kan butuh bagaimana gerakan itu, maka butuh aplikasi, butuh prakteknya gitu. Nanti direfleksi di sana gimana anak-anak perasaannya lah gitu. Apa yang terjadi, pembelajaran apa, dan juga apa yang bisa kita petik perubahannya gitu. Bu Dwi ya. Monggo termawon tersebut. Pertanyaan saya Apa itu? yang karya tulis sama proyek karya siswa. Kalau proyek karya dan pembuatan karya tulis itu bisa disederhana sesuai dengan kemampuan siswa SD, Pak. Karya tulisnya. Ya, kemampuan karya anak-anak SD tidak bisa kalau kita paksakan. Memang betul yang disampaikan oleh Bu Nafa, rata-rata ya SMP. Tapi kalau mau disederhanakan ya bisa juga. Itu. Karya tulis itu kan contohnya barangkali. Kalau kebiasaan sekarang kan proyek karya siswa termasuk ndamel Asmaul Husna atau ya. Contohnya gini Pak Oleh, ada materi Asmaul Husna. Kemudian di dalam proyek karyanya itu kan anak-anak silakan pilih satu Asmaul Husna, kemudian silakan buat kaligrafi. Kalau mau kemitraannya jalan, silakan boleh kerjasama dengan orang tuanya, kemitraannya gitu. Nah, jadi sekarang itu boleh melaksanakan kemitraan gitu. Nanti kan ada indikator penilaiannya seperti itu. Gini, kalau untuk anak-anak yang SMP, SMA biasanya kan membuat sebuah makalah. Nah, dimakalakan. Nah, kalau anak-anak SD itu belum bisa, Bu. Sama dengan siapa pun tadi tidak bisa gitu. Ya sederhana, tapi barangkali kok kelas 6 kelas 5 sudah bisa ya monggo diarahkan. Tapi itu kan biasanya terjadi di SD yang saya cermati. Saya dulu pas masih sekolah itu anak-anak SD disuruh apa nak? Disuruh dari makalah atau karangan. Nah, atau karangan cerpen. Nah, seperti itu sederhananya gitu. Tapi kalau tingkat expert ya monggo yang bisa pembuatan karya tulis itu tidak ada batasan. Ini yang disampaikan Bu Nafa secara global gitu. Outbound juga bisa dilaksanakan, studi lapangan, diskusi kelas, pembuatan karya tulis. Nah, termasuk guru tamu juga barangkali perlu guru tamu dalam hal praktek di sawah itu didatangkan petani, kemudian masuk kalau kolaborasi. Nah, bisa kemitraan gitu, Bapak Ibu. Monggo lanjut. Terus saya kira cukup, dan apa yang saya sampaikan apabila ada yang salah belum Bu. Dan tadi pertanyaan saya kan belum dijawab soalnya ya. Sampun. Apakah hasil ini bisa di-share ke grup? Buat kita belajar kan sebelum dijawab. Kalau nek sopo lek muni jarang ini dari Pak Guru kan kuisnya. Saya kira untuk lintas ilmu ini bisa dipelajari sambil jalan, jika ngebek-ngebeki memori. Enggak, maksudnya kan kita itu sambil jalan diaktualisasikan keseharian, insyaallah yang itu. Dan mohon maaf dari penyampaian saya atau materi yang saya sampaikan itu belum sempurna, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya merasa terima kasih sudah difasilitasi sama UPT 275 termasuk Pak Salaman Pak Dwi. Saya diberangkatkan untuk pelatihan dan alhamdulillah saya lebih berkembang. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut Bu Nuril. Saudara Muhammad. Aduh, bingung mana kan. Mari, Pak. Mari Pak yang beri. Boleh joget mari. Joget mari nak. Ini. Masih mau ini loh, sing. Ayo, pindah. Ada isu Pak. Maju ke depan satu pesertanya. Saya sepalan Marina menari di atas menara. Kalau diure. Ayo menari di atas menara. Ayo pindah. Ayo Pak. Ganggu. Marina menari di atas menara. di atas menara. Wah. Marina menari. Oh, Marina menari Di atas menara. di atas menara. Marina menari. Marina menari Di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Ayo kan, pakai tak ini. Ini lho kok pedine tak gani. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Marina menari di atas menara. Di atas menara. Marina menari. Lumayan. kasih W, kasih O, Kasih W, kasih wow, keren. Ayo, ayo nih. tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W, Wow, keren. keren. Kamu cerdas. Terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan Pak Salman sama Bu Hunafa panjang kali lebar. Jadi saya di sini langsung ke ke PPM-nya saja. Pak Salman saya izin menyampaikan nanti barangkali banyak kekurangan. Bu Hunafa juga saya mohon bimbingannya. PPD aja dulu. Disempurnakan lagi. Siapa beda? PDC. Siapa sama dia? PDC Bu Nuril. PDC wae. Ojo mikir salah e. Betul. Kayak dari pasar mau lho. KKP bareng mau lho. BPPT mu. Kuwi kata. Dari gambar dan eksperimen. Nah, biasanya anak-anak di sini itu paling suka dengan eksperimen karena langsung diajak melihat benda konkretnya. Kalau kita sering-sering pakai metode ceramah, biasanya anak-anak itu bosan. Wah, langsung praktek saja Bu, biasanya gitu, apalagi kelas 1. Terus yang kedua latar belakang. Latar belakang di sini juga setiap anak-anak itu berbeda latar belakangnya tentang pemahaman mereka materi yang akan kita ajarkan. Contohnya di sini wujud benda. Kadang anak-anak itu nggak tahu wujud benda itu seperti terus ada juga anak-anak yang sudah tahu tentang materi yang akan disampaikan. Terus kemudian yang D itu setiap kebutuhan belajar. Kebutuhan belajar di sini setiap siswa itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ada yang jenis visual, auditory. Nanti fotonya di belakang meter dulu biar kelihatan. Untuk kebutuhan belajar di sini ada beberapa jenis. Yang pertama visual, auditory, kinestetik. Biasanya setiap anak itu berbeda jenis kebutuhan belajarnya. Ada yang psikovisual, auditory, dan kinestetik.
Yang visual contohnya membutuhkan representasi visual yang kuat, gambar, benda konkret. Biasanya anak di sini kalau dijelaskan dengan memakai gambar atau benda konkret itu mereka mudah memahami. Ada juga yang hanya diterangkan dengan metode ceramah, itu saja sudah paham karena setiap anak itu berbeda-beda. Untuk yang kinestetik itu langsung eksperimen. Biasanya anak-anak pelajaran IPA langsung kita ajak eksperimen itu baru paham. Oh ini kita jenenge apa perubahan wujud itu. Gitu. Terus setelah identifikasi peserta didik, selanjutnya kita identifikasi materi pelajaran. Materi pelajaran ada beberapa hal. Yang pertama jenis pengetahuan. Di situ ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Nanti bisa dibaca sendiri ya. B yang kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah biasanya anak-anak itu kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari tentang materi pelajaran sekarang. Contohnya wujud benda dan sempat ya. IPAS. Biasanya sehari-hari kita temukan lemari es, freezernya itu terlalu banyak menumpuk es batu. Kemudian kita membersihkan, kadang bisa dicopot colokannya, dikipasi supaya bisa mencair ya. Bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Di sini juga ada format dimensi profil lulusan yang ada 8 tadi. Cuma di sini bisa mengambil beberapa yang sesuai dengan materi pelajaran kita saat itu. Misalnya di sini hanya 2, kolaborasi dan komunikasi. Ibu-ibu juga bisa menambahkan yang penting, yang butuh, misalnya iman dan ketakwaan atau dengan sesuai dengan materinya bisa diambil di situ. Terus yang ke desain pembelajaran. Desain pembelajaran itu sudah ada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran sudah ditentukan ya dari kementerian di situ. Terus lintas disiplin ilmu, ada format baru beda dengan modul ajaran kemarin. Di sini ada lintas disiplin ilmu, artinya kita bisa itu seperti mengidentifikasi jenis-jenis perubahan wujud zat, ada menganalisis jenis-jenis perubahan wujud zat dan merefleksi tentang peristiwa perubahan wujud zat di dalam konteks kehidupan. Itu tujuan pembelajarannya. Keempat, ada topik pembelajaran. Jangan lupa dituliskan juga topik pembelajaran hari ini apa. Terus yang kelima ada praktek pedagogis. Praktek pedagogis ini ada modul pembelajaran, ada integrasi prinsip pembelajaran mendalam yang ini sudah paten dari sana. Yang tadi sudah diterangkan Pak Salman sama Bu Hunafa, ada 3, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Jadi paling tidak kita ngajar itu harus punya prinsip ibu-ibu, berkesadaran, anak-anak didorong untuk mendorong peserta didik untuk menyadari bahwa di sekitar kita banyak terjadi peristiwa perubahan wujud zat itu contohnya. Terus ada bermakna, dan yang terakhir menggembirakan. Jadi anak-anak itu paling tidak pas menerima materi itu harus gembira hatinya, jangan cemberut saja. Kalau cemberut saja nggak mungkin materi itu masuk. Lihat gurunya saja sudah cemberut. Nah, makanya kita jadi guru itu juga harus yang ya lulusan itu menggembirakan. Nanti anak menggembirakan, kita sudah dapat ruh dari anak itu. Kan kita bocah malas bilang Pak Iki sudah nggak akan masuk materi itu. Kamu tak? Kadang saya masuk ya, terus Mama itu bilang, Adam itu bilang, Bu Guru saya enggak repot-repot gak Bu Guru. Saya mikir ya masuk seperti ini repot. Ketika saya ajaran matematika penambahan, oh gampang Bu Guru, gampang. Seneng hatiku, oh ternyata anak ini gampang, dia senang mengerjakan itu senang. Jadi ini nerima materi itu paling senang disik. Lek nyawang guru nulis males, guru iki Pak Guru iki nulis wae. Wis gak usah panjang lebar nerang wae mulai wae. Nggih.
dari dulu ini buku seperti itu. Jadi buat anak itu gembira dulu. Nanti kalau sudah gembira, kita sudah pegang, kita sudah dapat ruhnya, kita langsung bisa melanjutkan pembelajaran. Jadi menurut saya begitu Pak Sarman. Terus untuk tujuan pembelajaran tadi yang mengulang kembali. Dulu saya kuliah masih ingatlah ketika kita masuk kelas sebaiknya kita menuliskan di papan tulis. Di papan tulis itu bisa digunakan. Dibuat apa? Kita tulis materinya apa hari ini, temanya apa, kemudian tujuan pembelajarannya apa. Seperti kemarin dulu apa ya, pas waktu pelatihan saya kan bagian penelaah di belakang ya nggak memperhatikan mulai awal. Akhirnya saya bingung belum jelas nggak ngerti apa yang mau kok itu di kelompokku. Kenapa? Karena media papan itu tidak digunakan. Nah kalau ini tidak di situ ditulis lah temanya apa hari ini, tujuannya. Oh berarti hari ini wujudkan dan tujuannya apa? Oh aku disuruh begini. Itu biasanya sering lupa seperti itu. Buka halaman, kerjakan halaman itu. Papan tulis itu bisa digunakan untuk pembelajaran juga, nggak hanya dilihat materi. Sudah terus. Langkah puncak mencapai dimensi profil lulusan. Nah sekarang sudah di 8 dimensi profil lulusan itu sangat penting Bapak Ibu guru harus hafal. Karena nanti bisa diterapkan ke anak-anak. Iya, hafal. Saya tadi cuma nggak hafal lagunya, urut-urutan yang saya sudah. Tapi lagunya itu loh, nyanyi keluar balik bingung saya itu. Nah, untuk langkah mencapai dimensi profil lulusan ini, kita harus mengambil beberapa dimensi yang sesuai dengan materi hari itu yang kita berikan itu. Terus metode pembelajaran, ada eksperimen, diskusi kelompok, presentasi dan lain sebagainya. Ada format baru juga ya, ada hal baru juga di PPL ini, ada kemitraan pembelajaran. Nah misalnya saya butuh dengan guru olahraga atau butuh dengan guru PAI, nanti bisa bekerja sama untuk materi seperti itu, Terus ada lingkungan pembelajaran, ruang fisik, ruang virtual, budaya belajar. Itu saya kira ibu-ibu sudah pintar semua. Pemanfaatan digital ini salah satunya bisa buat LKPD. Misalnya misalnya buka internet ini nanti kita kasih link, kita kasih tugas di aplikasi digital itu. Pengalaman belajar ini dulu itu masuk ke kegiatan inti ya. Dulu kegiatan inti kan ada kegiatan awal pembelajaran, ada kegiatan inti pembelajaran. Nah ini kemarin ketika kita praktek di sana itu dibuat 3 pertemuan. Kenapa? Karena materinya itu sangat luas. Tapi kemarin saya dapat ilmu dari Pak Salman, katanya misalnya kelas 1 di simbol Pancasila itu bisa dibuat 1 hari untuk memahami, refleksi, aplikasi dan refleksi itu. Jadi tergantung perluasan materi begitu. Nanti ibu-ibu bisa mengkondisikan dengan materi yang akan disampaikan. Terus di sini ada, waktu saya membuat ini ada 3 kali pertemuan karena materinya sangat luas sekali dan nggak mungkin 1 hari selesai. Nah di situ ada pertemuan 1, kami menggunakan sintak PBL, penentuan pertanyaan mendasar ini memahami. Pertemuan 1 hanya baru memahami, kita memberikan ceramah, kita menjelaskan tentang materi kepada anak-anak sampai mereka paham. Baru ini langkah-langkahnya seperti ini ya, nanti bisa dibaca sendiri. Terus untuk yang pertemuan kedua kita baru bisa mengaplikasikan. Kita bisa mengaplikasikan di pertemuan kedua. Contohnya murid diberikan SBQ dulu, terus dikasih dibentuk kelompok, diberi proyek untuk membuktikan proses peristiwa perubahan wujud zat dengan menggunakan alat dan bahan yang telah disiapkan. Itu nanti kita buat kelompok di situ.
Kemudian guru setiap kelompok nanti diberi kesempatan untuk merencanakan cara mereka akan mempresentasikan hasil proyek eksperimen pada pertemuan ketiga nanti. Pertemuan pertama memahami, pertemuan kedua mengaplikasikan, pertemuan ketiga itu merefleksi. Kita merefleksikan anak-anak untuk 3 hari kegiatan tadi. Apakah anak-anak sudah paham atau bagaimana nanti di bagian refleksi ini. Kemudian yang terakhir itu ada asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran itu ada 3, asesmen awal, proses, dan akhir. Untuk awal kita menggunakan pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik itu sudah masuk asesmen awal. Pertanyaan pemantik atau kita mengulang materi yang sudah kita laksanakan, yang kita berikan minggu kemarin atau hari kemarin, itu bisa dibuat untuk asesmen awal. Proses itu ketika kita kasih diskusi kelompok, kita bentuk kelompok-kelompok, nanti di situ kita kasih lembar observasi dan nanti ada hasil anak-anak itu. Asesmen akhir nanti kita kasih soal. Kasih soal itu seberapa jauh mereka paham tentang apa yang kita sampaikan mulai awal sampai akhir tadi. Di sini ada asesmen pada awal pembelajaran, contohnya seperti ini. Kita menggali kemampuan anak tentang materi ini. Apakah mereka sudah ada yang tahu atau belum? Ini lembar observasi diskusi kelompok. Di sini ada berbagai rubrik penilaian. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mencoba untuk membuat PPM seperti ini, terserah memilih materi apa. Nanti dikumpulkan hari Senin. Itu lembar observasi diskusi kelompok seperti ini. Nanti saya kirim ke untuk contohnya. Ini saya dapat dari mana, Bu? Dari fosil. Dari pasti nanti saya mohon maaf mungkin banyak kekurangan, nanti Pak Taman mohon apa bisa menyempurnakan kekurangan saya tadi. Ini lembar penilaian seperti ini ada. Aslinya sih sama sih seperti kemarin, cuma ada beberapa istilah atau penambahan format yang harus dikerjakan di LPD. Untuk pinter-pinter guru tulis kelas. Nah, ini ada soal asesmen sumatif. Tadi yang disampaikan Bu Munafa, apa sumatif itu, apa formatif tadi itu sudah ada semua. Nanti kita praktek, mungkin dengan praktek kita bisa tahu. Kalau lihat-lihat ini kok mungkin tahu, mungkin paham. Saya mohon maaf barangkali ada yang kurang jelas ketika saya menerangkan. Sudah. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hasil pelatihan kemarin. Saya mohon maaf, mungkin banyak kekurangan atau saya yang kurang paham, nanti bisa diluruskan, dibenarkan sama Pak Salman dan Bu Munafa. Nasiratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dulu Bu, barangkali ada. Bapak Ibu barangkali ada yang ditanyakan, tapi Pak PPM ini kalau kita nggak kerja langsung nggak tahu kesulitan kita. Barangkali nanti kita kerja dulu, nanti bagaimana ini nanti. Insya Allah bisa semua. Aku punya apa? Enggak, saya cuma menambahi saja. Kursornya di atas. Nanti itu ada pemahaman. Kemarin sempat saya tanyakan ke Pak Andi hasilnya. Untuk ada pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa pembelajaran mendalam ini tidak ditampakkan? Saya kemarin kan sempat tanya gitu ke Pak, ya dijawab kayak gitu.
kita kemarin kurikulum merdeka itu pembelajaran berdiferensiasi kan digalakkan banget. Sekarang nggak dimunculkan, kenapa? Lah emang istilahnya itu beda, itu berdiferensiasi. Jadi kita nggak membedakan. Istilahnya mendalam itu semuanya itu terakomodasi dengan yang mendalam itu. Jadi berdiferensiasi itu tidak ditambahkan itu. Lah kalau nanti pun kok kita itu butuh, itu nggak apa-apa sesuai dengan murid kita tuh. Contohnya kan berdiferensiasi itu kan membantu, istilahnya itu anak itu biar apa itu kita itu fokus ke anak itu kan gitu, kasarannya kan gitu. Contohnya kan DAFA, pendampingan kan gitu. Kita itu butuh. Jadi kita pakai nggak apa-apa kalau kita itu butuh. Ya terima kasih cuma. Oke, tambah sedikit Bu Nuril. Kalau pertanyaan masuk narasumber, takut narasumber, nanti. Aduh, takut Bu. Kok takut? Gak sih penguatan saja. Nah, jadi yang Bu Nuril sampaikan ini saya apresiasi, sangat bagus. Artinya di RPP yang ditampilkan oleh Bu Suci dan Bu Al selaku hasil kami tidak seperti ini detail sekali Bu. Makanya saya cermati tadi kok ada diferensiasinya, muncul visual, auditori, kinestetik, kemudian minat belajar. Nah ini kan bagian dari RPP diferensiasi. Ya kan gitu. Ono ini Bu Nuril berarti bagus ini. Ini karena mungkin Pak Andi ya. Pak Andi ini kan karena kan teman saya dulu tingkat DP, jadi masih terbawa-bawa seperti itu. Kalau andai kata dilaksanakan di lembaga seperti itu, betulan ya sangat bagus gitu. Karena kemarin desainnya itu tidak ada itu, tidak ada visual, auditori, kinestetik, tidak muncul diferensiasi, tidak muncul. Jadi lebih ke umum lah gitu. Nah kalau memang ada seperti itu tambah bagus. Itu untuk kita lihat sampai pucuk di akhir itu sampai kisi-kisi juga ada gitu. Nah gitu. Oke, Bapak Ibu, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Nuril. Kalau tidak ada langkah konkret itu akan jadi muspro, sia-sia. Maka dari itu kita semua RTL-nya bagi Bapak Ibu guru adalah membuat satu perencanaan pembelajaran mendalam PPM atau FPP atau modul atau PPM ini minimal satu guru satu kegiatan dengan tanggung jawab. Bu Nafa nanti akan menghandle kelas 6, 5, 4 plus PJOK yang butuhi kelas 3, 2, 1 plus PAI. Nanti ada yang ketua Pak itu Bu Nuril. Gitu. Jadi nanti Bu Nuril dan Bu Nafa juga punya momen untuk ada foto mendampingi. Jadi nanti ini dibuat sebagai bagian dari tindak lanjut RTL-nya Bu Nuril dan Bu Nafa juga. Bagus saja kita pendampingan ini sampai nanti jadi sebuah modul aja. Kalau 1 minggu kira-kira ngatasi Bapak Ibu? Masya Allah. Terus Sabtu depan semaksimal mungkin Sabtu depan sudah ada. Jadi nanti didampingi oleh yang sudah ditunjuk tadi. Jadi nanti di istilahnya itu nanti dikoreksi juga oleh narasumber, barangkali ada perbaikan ya. Boten dikoreksi lah, belajar bersama. Oh gitu. Tidak apa-apa. Ya, oke. Jadi Bu Nuril namanya belajar bersama. Maka dari itu pesertanya diharapkan untuk proaktif juga. Proaktif itu misal gini, Pak Kolib, mari akan Bu Nuril. Bu Nuril ini kok bener lah, seperti itu. Atau Bu Nuril juga bisa jemput bola, misal sampai di Rebu, kok burung ya Pak Kolib ya, iya Pak Kolib, bukan tidak jalan. Oke, minta mohon sih Bu, tambah dari saya, ini saya konkretkan biar nanti jelas pembagian tugasnya Bu Nuril dan Bu Nafa itu nanti kontrolnya ke siapa saja. Itu ya. Minta mohon, terima kasih. Baik, Bu Nuril untuk PPR-nya nanti. Ya, PPR. Sebenarnya kan ada beberapa asus. Nah, asus awal itu sebenarnya kan tidak diletakkan di setelah pembelajaran.
isi dari PPM, modul teologi ekonomi. LPM. Nah, ini kan asesmen awal. Ini asesmen awal kan sebenarnya kalau kemarin saya waktu di pelatihan saya itu belum latihan Pak di PPG itu asesmen awal itu kan diletakkan di sebelum materi yang akan datang. Nah, untuk mereview materi sebelumnya dan nanti di setelah pembelajaran ini itu ada asesmen akhir, evaluasi, ada refleksi itu umpamane foto sakit dengan yang seperti ini oleh iga bagian asesmennya semua dari seperti modul itu sakit seperti ini boleh apa tidak? Yang tidak harus sama bentuk modelnya yang Pak. penting poin-poinnya sudah masuk Pak, contohnya materi, yes. ilmu, ada apa namanya tadi kemitraan juga ada, pokoknya poin-poinnya itu sudah ada di situ, nggak apa-apa. Mungkin nggak urut gitu teman-teman ini, nggak urut, mungkin apendis, tapi kan enak urut sekali. Boleh tidak kurang gede-gede atau kayaknya lagi? Hah? Gede namanya kayak gitu. juga sama kirim Bu itu. Nah, ini dikirim oke. Terus yang kedua itu kan saya sebagai PAI kan kelas 1 sampai kelas 6 umpamanya saya membuat satu saja kelas 4 itu boleh nggak membuatan hanya sebagai contoh boleh terima kasih. Bisa kenapa? Anu, Bu Nuril Pak Kolib nambahkan yang penting di dalam PPM nanti itu ada 8334. 8 itu berarti harus ada dimensi profil lulusannya. Tidak harus 8 ya, ada mungkin keluargaannya atau apa itu. Kemudian prinsipnya kan ada apa saja betul? Bermakna, berkesadaran, mengembirakan. Terus pengalamannya ini harus ada memahami, mengaplikasi, merefleksi, dan terakhir di dalam kerangkanya itu ada 4, harus ada praktes pedagogiknya. Nah itu nanti kan ada metodenya sama seperti apa itu. Nah, dan kedua ada kemitraannya. Kemitraan ini berarti sama itu ada kolaborasi dengan siapa? Apa murid atau memanfaatkan wali murid atau bagaimana? Terus yang ketiga itu lingkungan. Pak Kolib ini di mana? Di kelas atau di luar atau di dalam di jaten-jaten, nah kegiatannya. Yang keempat, pemanfaatan digital. Jadi ada enggak pemanfaatan digitalnya? Itu yang akan dikoreksi oleh Bu Nuril dan Bu Nafa berkaitan dengan 8334-nya itu tadi. Terima kasih Pak Salman. Lah pada intinya kan tetap kan poin-poinnya itu kan semua Pak. Ya, maksudnya kan pertanyaan yang akan dia tanyakan kepada siswa kalau saya tulis seperti ini. Saya kira seperti itu kan ada asesmen kan tidak ada. Oh, nggih. Kayak di asesmen awal itu kalau kita biasanya kan terus kita print out tulis kayak biasanya itu. Nah, itu maksudnya Pak Kolib itu boleh apa dasar boleh. Jadi kan satu anak misalkan 5 soal kan Terus nanti kan ada KBB kan ada untuk kelompok atau untuk individu dan sebagainya. Dan kita ibadah kerja. Masih hangat Pak. Nah, semoga piring kita tuh. Pokoknya yang penting ini di-share ya Pak. Iya nanti insya Allah saya barangkali lupa diingatkan. Kamu belajar dari dewa untuk memahami kebiasaan. Iya nanti belajar bersama Pak. Saya juga banyak kekurangan. Terima kasih Ge. Saya mohon maaf saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk apresiasi. Kasih. Wow, keren. Oke, wow, keren. Terima kasih untuk Bu Nafa yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Nanti di suatu tempo yang lainnya mungkin Bu Vida juga akan menyampaikan, gitu. Tapi bukan hari ini karena hari ini kita jadwalnya ditunggu sama karya yang karya karya itu
Jadi itu Bapak Ibu tagihannya cuma membuat satu perencanaan pembelajaran mendalam. Silakan dibuat, nanti koordinasi dengan narasumbernya. Nanti kita sharing bareng bersama-sama. Nanti minggu depan selesai dikumpulkan. Ini saya tanyakan dulu ke Bu Nur dan Bu Nafa, butuh foto bareng apa tidak? Foto, ayo foto bareng. Kalau nanti sudah satu sama membuat, nanti saya kasih kunci biar sampean bisa membuat banyak dan itu gak membuka pemikiran. Langsung aplikasi mempermudah kita. Tapi itu nanti sama